teman-teman KPU, nama itu hari hadir nyoblos sama enggak? Di TPS yang disebutkan dalam putusan tadi. Tidak hadir Pak Ketua. Kenapa kok enggak hadir? Karena orangnya sudah meninggal. Nah, itu jawaban yang benar. Namanya masuk DPT tapi orangnya enggak hadir ya. Proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional untuk Provinsi Kalimantan Barat berlangsung alot. Rekapitulasi itu berlangsung pada Minggu 10 Maret 2024. Saksi PDIP Putu Bravo menjadi pihak pertama yang memprotes adanya pemilih yang sudah meninggal. Akibat insiden itu, rapat pleno terbuka untuk Provinsi Kalimantan Barat berjalan sampai 3 jam, padahal hanya terdiri dari 2 daerah pemilihan. KPU Kalimantan Barat terlihat kebingungan ketika disodorkan fakta ada pemilih yang sudah lama meninggal ikut menggunakan hak pilihnya. Para representatif KPU Kalimantan Barat tampak tidak siap menjawab pertanyaan yang diajukan. Bawaslu Kabupaten Sintang itu mengeluarkan 3 putusan atas laporan. Yang 2 hal itu terkait dengan orang yang sudah meninggal tetapi masuk ke dalam DPT dan diperkenankan memilih. Padahal sudah diketahui orang tersebut sudah meninggal. Begitu. Itu ada di kejadian di TPS 02, Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Lalu yang berikutnya di TPS 02, Desa Deme, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Nah, di Mas, dua... Sebentar. Iya. Ini peristiwanya untuk pemilu DPR atau Presiden? Yang putusannya? Semua pimpinan. Semua ya, oke, silakan lanjut. Karena dia DPT, karena dia orang yang sudah meninggal, masuk dalam DPT dan diperkenankan memilih. Orangnya hadir? Hadir. Wah, kan penting, yang penting itu. Makanya itu yang ingin kami pertanyakan pimpinan. Iya. Apakah orangnya bangkit dari kubur atau seperti apa? Itu penting. Diperkenankan itu kan monggo kan gitu. Iya. Nah kalau dia hadir, nah ini yang bahaya kan begitu. Iya. Karena di dalam putusan Bawaslu terbukti begitu. Nah, apakah ini sudah diselesaikan begitu? Pada tingkat itu ya. Iya. Di TPS berapa Mas tadi? Yang pertama di TPS 02, Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Lalu yang berikutnya juga di TPS 02, Desa Deme, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. 2 TPS di Sintang semua ya? Iya. Oke. Sama-sama orang yang sudah meninggal, dia di dalam DPT, dan kemudian dia memilih begitu. Oke. Ini yang perlu diperjelas ya, karena tadi saksi kan menyatakan ada orang yang sebetulnya sudah meninggal masuk DPT, ya. Kemudian diperkenankan atau dipersilahkan atau diperbolehkan untuk hadir nyoblos. Faktanya nama itu hadir nyoblos apa enggak? Ada nyoblos. Ini yang paling penting kan ini. Teman-teman KPU, nama itu hari hadir nyoblos sama enggak? Di TPS yang disebutkan dalam putusan tadi. Tidak hadir Pak Ketua. Kenapa kok enggak hadir? Karena orangnya sudah meninggal. Nah, itu jawaban yang benar. Namanya masuk DPT tapi orangnya enggak hadir ya. Gimana bisa membuktikan orang itu enggak hadir? Di daftar hadirnya tanda tangan enggak? Tidak ada Pak Ketua. Dia yang paling penting dalam pertimbangan. Kalau tadi amannya pertimbangan ini terkait di mana ya? Terkait dengan ada nama sukuk telah menggunakan hak pilihnya sesuai dengan daftar pemilih tetap. Namun seorang yang menggunakan data pemilih tetap yang telah meninggal dunia atas nama sukuk tidak diketahui hingga berpotensi seorang menggunakan suara lebih dari 1 kali. Tidak diketahui. Ya. Jadi ada orang yang menggunakan orang yang sudah meninggal atas nama orang lain, itu berarti cukupnya digunakan hak pilihnya oleh orang lain. Nggak mungkin sudah meninggal berhak hak pilih. Ya makanya kan pembuktian paling mudah itu kan dicek daftar hadirnya kan. Atas nama yang sudah meninggal itu ada tanda tangan hadirnya enggak? Kalau di sini daftar hadirnya memang sudah digunakan nama sukuk, padahal sukuknya sudah meninggal. Nah, ini kan keterangannya Bawaslu. KPU katanya di tanda tangan daftar hadir enggak tanda tangan. Yang benar yang mana nih? Dicek dulu KPU Sintang. Perkaranya di Sintang semua nih. Ada 2 itu, ada 2 TPS, masing-masing sama ya peristiwanya. Ada orang yang sama-sama diketahui sudah meninggal masuk DPT.
Nah, pertanyaannya orang itu hadir nggak jadinya? Itu dulu. Kalau menurut putusan, tadi katanya Gunakan orang lain. digunakan orang lain. Nah, taunya kalau orang lain yang hadir, gimana pembuktiannya? Terus orang yang hadir menggunakan atas nama sendiri itu kena sanksi apa? Kalau ada orang tidak berhak menggunakan nama orang lain untuk nyoblos kan kena pidana itu. Ya. Orang itu diketahui. Tidak diketahui. Penggunanya tidak diketahui. Yang hadir atau menggunakan itu atas nama orang yang sudah meninggal nggak diketahui ya? Tidak diketahui. Oke. Lalu status suaranya gimana? Apakah dibatalkan satu suara, dinyatakan tidak sah satu suara, atau di PSU-kan untuk memurnikan hasil pemungutan suaranya di situ? Justru kalau lihat amarnya dia tidak bisa ada kendala terkait dengan direkomendasikan PSU karena sudah melewati 10 hari. Itu kalau di sini diketemukan setelah 13 hari setelah hari H. Bukan. Putusannya tanggal berapa itu? Putusannya tanggal 5 5 Maret. Terus diajukannya tanggal berapa atau dilaporkannya? 26 Februari. 26 Februari. 26 Februari itu sudah lewat dari 24 ya. Oke. Nah, orang yang meninggal itu atas nama siapa? Dua orang itu. Di dua putusan yang berbeda tadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.